Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi. Daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat, yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda. Wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat. Pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 25 ayat 61, yaitu Tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ini ayat tirakat pada Tukardin 318. Kita langsung seperti tahapan yang sudah kita lalui pada belajar mengurai ayat ini, yaitu kita menentukan dulu anak kalimat ya. Anak kalimat. Maka di sini ini terdiri dari tabaraka, ini satu anak kalimat. Kemudian allazi ja'ala fis sama'i buruja. Ini satu anak kalimat. Kemudian wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ini satu kalimat. Maka dilihat dari bentuk bahwa ayat ini terdiri dari 3 kalimat ya. Pertama tabaraka. Ini satu kata tetapi ini adalah kata kerja telah, yaitu pola 3 huruf tambah 2 atas pola tafa'ala, di mana 3 huruf tambahan atau sulasi majid ini bisa pembentukannya itu dari kata kerja 3 huruf pokok, bisa juga dari kata benda. Nah, ini kita alternatif bahwa tabaraka yang polanya adalah tafa'ala, ini adalah kita di sini di catatan ya, di sini dikasih penjelasan bahwa tafa'ala, ini tabaraka, ya tabaraku, kita ambil ini dari kata benda al-barakah. Al-barakah, yang artinya al-barakah itu di kamus adalah an-nama'u wajiyadah, yaitu tumbuh dan berkembang. An-nama'u ini tumbuh, wa ajiyadah ini berkembang. Maka sesuatu yang tumbuh berkembang itu nanti akan menghasilkan kemakmuran, memakmurkan artinya itu. Sehingga arti terbatasnya itu dari tabaraka kita alternatif di sini ta'diyatul ismi atau dari kata benda, maka pengertiannya berdasar kamus seperti itu, maka arti terbatasnya adalah memakmurkan. Sehingga tabaraka di sini damirnya adalah huwa. Huwa.
Huwa kedudukannya subjek, kemudian subjek itu sama dengan nanti menjadi pokok kalimat. Kemudian tabaraka. Tabaraka ini keterangan kerja menjadi keterangan kalimat. Kemudian dalam translate secara bentuk kata, artinya translate berdasar kepada tata bahasa yang kita urai, bahwa perpindahan pola atau takdiyah ini atas pola tafa'ala di sini mengandung makna, saya lampirkan di sini ya untuk rujukan kita, bahwa pola tafa'ala salah satu maknanya itu kita di sini ada 5 yang dikenal itu. Tafa'ala ini kandungan maknanya itu ada 5. Maka di sini kita ambil yang banyak muncul di dalam Quran, pengertiannya itu adalah yang maknanya menunjukkan saling atau silih berganti. Itu makna perubahan pola dari kata benda, atau dari 3 huruf pokok berpindah pola menjadi pola tafa'ala, maka ini menunjukkan saling atau menunjukkan silih berganti. Maka kalaulah tadi ini berdasar kamus kita ambil dari kata benda ini menjadi memakmurkan, maka tabaraka ya, tabaraka ini menjadi saling memakmurkan atau silih berganti memakmurkan. Yang paling cocok ini adalah saling ya, saling memakmurkan. Nah, di sini subjeknya huwa. Kemudian keterangan kalimatnya tabaraka. Jadi itulah ya. Itu satu anak kalimat. Anak kalimat pertama di sini translate-nya adalah dia. Dia yang telah membikin satu kehidupan saling memakmurkan. Nah, ini di sini kelanjutannya, anak kalimat kedua, ini anak kalimat pertama ya. Ini anak kalimat kedua. Allazi za'ala fis samai buruja. Uraiannya, allazi ini isi mausul, maka nanti isi mausul atau kata penyambung ini menjadi pokok K5. Ini kita langsung tunjukkan ya, ini pokok kalimat. Kemudian keterangan kalimatnya adalah yaitu kalimat selanjutnya setelah isi mausul tersebut. Di mana kalimat selanjutnya itu adalah kalimat kata kerja, yaitu ditandai dengan awal kalimat adalah kata kerja, yaitu ja'ala. Ja'ala ini adalah kata kerja telah atas pola fa'ala. Maka di sini alazi ini adalah isi mausul atau kata penyambung yang menunjukkan tunggal, laki-laki, jenis mufrad muzakkar ya. Sehingga di sini sama. Silah mausulnya itu ada dari isi mausul ke silah mausul ke yang disambungkan itu ada aidul mausul ya. Ada yang kembali dari silah ke isi mausul yaitu huwa. Yaitu sama. Huwa di sini yang ada pada ja'ala ya. Ada pada ja'ala, ini huwa bentuknya adalah mufrad muzakkar sama dengan alazi ya. Ini adalah bentuk tunggal jenis laki-laki. Nah, kemudian ja'ala keterangan kerja, kemudian pisamai. Ini pisamai ini adalah jar majrur ya. Asama ruang angkasa. Ini di dalam ruang angkasa, pisamai di dalam ruang angkasa. Ini menunjukkan keterangan tempat. Keterangan tempat bahwa dia yang telah menjadikan ruang angkasa, di dalam ruang angkasa, dia yang telah menjadikan di dalam ruang angkasa buruja. Nah, buruja ini adalah susunan bintang ke bintang. Susunan bintang ke bintang. Nah, yang jadi objek itu adalah buruja.
Buruja ini kedudukannya objek. Kemudian pisama ini keterangan tempat. Jadi buruja itu adanya di pisama. Bintang gemintang itu susunan bintang gemintang itu, bintang kemintang itu adanya di dalam ruang angkasa. Nah, di sini kelihatan. Kalaulah misalkan hanya dalam kita melihat satu ayat ini maka huwanya itu siapa? Sudah jelas sekali yang ja'ala fisama burujan itu pasti adalah Allah. Walaupun di sini tidak muncul eh, isim zohir, tetapi di sini yang muncul kan isim domir yang nempel pada fiil atau kata kerja yang ada pada kalimat satu dan kalimat kedua. Kalimat satu di sini adalah tabaraka, di sini huwa. Kalimat kedua di sini alazi, za'ala, ini huwa juga. Maka huwa yang ada pada tabaraka itu adalah sama dengan huwa yang ada pada alazi za'ala. Ya. Maka ini subjek huwa menjadi pokok kalimat, kemudian keterangan kerja, keterangan tempat, objek ini menjadi keterangan kalimat. Nah, pokok kalimat dan keterangan kalimat ini menjadi keterangan kalimat. Dilihat dari pokok kalimatnya adalah alazi. Itulah anak kalimat kedua. Kemudian anak kalimat ketiga. Ini anak kalimat ketiga juga, ini merupakan kalimat kata kerja yang diawali oleh kata kerja telah, yaitu za'ala, sama ya. Kemudian wawunya ini adalah perangkai ya, atau dimana di sini nanti menjelaskan ya, ta'yin ya, maka nanti kelihatan antara anak kalimat kedua dengan anak kalimat ketiga hubungannya nanti apa. Kita keluarkan domirnya, subjeknya, ja'ala ya, domir huwa ini adalah kedudukannya subjek. Subjek menjadi pokok kalimat. Kemudian ja'ala kata kerja, ini keterangan kerja fiha. Nah, fiha ini adalah keterangan tempat. Fiha ini keterangan tempat. Ha ini kembali kemana? Ha ini di dalamnya ke sini, ke pisama buruja. Ya, ha ini kembali ke pisama, yang dimana di dalam pisama itu ada buruja, ya, gitu. Baliknya ke sana. Maka kedudukannya fiha ini menjadi keterangan tempat. Kemudian sirajan di dalamnya, ya, di dalamnya sirajan. Sirajan ini adalah matahari. Nah, inilah objeknya. Waza'ala fiha sirajan. Objeknya ini. Sirajan objek, fiha keterangan tempat. Jadi dia menjadikan matahari fiha di dalamnya. Di dalam apa? Yaitu di dalam burujan. Di dalam burujan. Di dalam bintang gemintang itu ada matahari. Ada matahari. Yang mana di sini kita lampirkan footnote ya, bahwa burujan ini nanti bisa diberi wawasan oleh Al-Quran itu sendiri yang memberikan penjelasan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah yufasiru ba'duhu ba'da ya. Satu dengan yang lain itu saling menjelaskan. Itulah sistematik Quran. Maka di sini burujan kita buka wawasannya ini ke surat Yasin ayat 37 sampai dengan ayat 40 ya. Di situ menggambarkan wasamsu tajri dan selanjutnya ya. Sampai dengan ayat 40. Silakan untuk kelengkapannya ya. Untuk pemahaman buruja. Nah, selanjutnya waqamaran munira. Nah, di sini berarti ja'ala sirajan ya, di dalam
sama itu, di dalam ruang angkasa itu, ruang angkasa ada susunan bintang gemintang, di dalamnya ada sirajan, ada matahari. Allah itu membuat seperti itu. Kemudian di dalam susunan tersebut ada yang menjadi matahari atau ada matahari, dan Allah juga menciptakan yang lainnya itu kedudukannya itu adalah qamaran munira. Qamaran munira ini adalah sifat mausuf ya. Sifat mausuf ini bisa kelihatan kedudukannya, ini objek dua, maka harakatnya ini patah. Qamaran patah. Muniran ngikutin ke sini. Muniran ngikutin ke sini. Kenapa? Karena ini adalah sifat pensifatan. Harus sama harakatnya. Kemudian di sini nakirah juga tanpa alif lam ya. Dua-duanya tanpa alif lam. Nah, muniran ini bentuknya adalah kata pelaku ya. Kata pelaku atas pola af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'alan muf'ilun, dari narayan nuru. Nur, ini dari an-nur ya. An-nur menjadi munira. Asalnya munwira, diibdal. Harakat pindah karena huruf sempurna, huruf salim sukun, huruf ilat atau huruf buduk berharakat, yaitu wawu harakatnya kasrah, maka dipindah harakatnya ke harakat huruf salim yang sukun. Kemudian wawu apabila sebelumnya berharakat kasrah, maka berubah dia menjadi ibdalnya itu menjadi ya, diganti dengan ya, maka menjadi munira. Ini kata pelaku ya. Qamar di sini maksudnya qamar ini secara umum. Yaitu qamar di sini adalah rembulan. Rembulan artinya di luar matahari. Yang lain itu adalah fungsinya adalah munira, pemantul terang. Pemantul terang. Bintang gemintang yang lain pemantul terang, di mana siraja, matahari, sirajan itulah yang memiliki sinar. Jadi Allah yang menjadikannya seperti itu. Berdasar ayat ini ya, wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Nah, uraian kalimatnya, keterangan ja'ala, keterangan kerja, kemudian fiha, keterangan tempat, sirajan, objek satu, kemudian wa qamaran munira, ini objek dua, ini kedudukannya menjadi keterangan kalimat. Dari pokok kalimat huwa. Ya, dari pokok kalimat huwa. Maka anak kalimat kedua dan anak kalimat ketiga ini, wawunya ini adalah yakni. Ya, litain. Maka anak kalimat kedua ini menjadi pokok kalimat ya. Kalau misalkan kalau ini sebutannya merangkai, kan ini merangkai, ada dua kalimat. Ini pokok kalimat merangkai, ini keterangan kalimat merangkai. Kemudian ini anak kalimat pertama apa hubungannya, kedudukannya dalam ayat ini. Kita kembali kepada struktur berpikir yang disajikan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah, yang salah satunya ini ayat ini adalah bagian daripada Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini adalah hudan lil mutakin, petunjuk hidup bagi yang takut akan pelanggaran. Sama dengan bagi yang mutakin itu takut berbuat salah, takut melanggar, itu berarti yang berbuat tepat, harus berbuat tepat. Maka hudan lil mutakin ini, Quran ini adalah petunjuk hidup bagi yang mutakin. Bagi yang yang takut berbuat salah. Nah, petunjuk hidup nih, pedoman, artinya norma-norma hidup. Selanjutnya, itu pegang itu ya, struktur berpikir kita ini berdasar Quran seperti itu. Bahwa Quran ini adalah petunjuk hidup, hudan. Selanjutnya, kalaupun Quran berbicara pasti alam, ya, berbicara pasti alam, maka berdasar surat Hud ayat 7, di situ menggambarkan bahwa pasti alam adalah ungkapan tersembunyi untuk budaya. Ya. Artinya, ketika berbicara
Quran misalkan menyajikan atau membicarakan, membahas tentang pasti alam, organis, biologis, itu bukan berarti mengajarkan untuk membuat pasti alam, bukan, tetapi berbuat seperti kepatuhan pasti alam. Itu maksudnya ke sana arahnya. Ya, yaitu sebutannya berdasar surat Hud ayat 7 itu bahwa pasti alam ungkapan tersembunyi untuk budaya. Apa artinya ungkapan tersembunyi? Sama seperti di sini. Di sini itu tanpa ada adat tasbih. Tidak ada alat perumpamaan. Tidak ada tidak ada masal, tidak ada ibrat, misalkan ya. Di sini kalau misalkan ada tasbihnya mau memakai itu kata-kata yang itu. Di sini tidak ada. Langsung aja tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruza wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Nah, ini allazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, maka ini berbicara pasti alam. Seperti tadi disampaikan, berarti kalau begitu bahwa pasti alam ini adalah menjadi musabah bi terhadap apa? Tabaraka. Tabaraka ini menjadi musabahnya. Ya, ini berarti pokok, bandingannya dengan bahasa mubin itu, dengan bahasa gamblang ini tabaraka ini menjadi pokok ya. Kemudian selanjutnya ini pasti alam, ini menjadi keterangan. Nah, keterangan itu plus ya, plus dengan wajah sabah ya. Nah, di sini apa wajah sabahnya? Supaya kita mendapatkan kandungan dari ayat ini, makna dari ayat ini. Maka di sini proses penciptaan. Di sini proses penciptaan alam, proses penciptaan sama ya. Yang di dalamnya itu proses penciptaan apa namanya? Sama ya, ruang angkasa yang di dalamnya itu ada bintang gemintang. Yang gemintang-gemintang itu terdiri dari Allah itu menjadikan di dalam sama itu matahari pemancar sinar dan rembulan adalah pemantul sinar, saling pantul memantul rembulan itu karena banyak rembulan itu. Nah, di sini berbicara proses penciptaan alam, proses penciptaan sama angkasa ya. Nah, maka di depannya ini adalah berarti kalau begitu mengungkapkan proses penciptaan, proses pembangunan kehidupan saling memakmurkan harus seperti halnya proses di semesta angkasa ini, yaitu yang bintang gemintang itu semuanya menangkap sinar dari matahari, kemudian dia memantulkan lagi kepada bintang gemintang yang lain, rembulan yang lain. Itulah wajah sabah di sini ya. Di sini kita lampirkan WS ini wajah sabah. Wajah sabahnya itu Allah dengan ilmunya mengajarkan kepada para nabi kehidupan saling memakmurkan. Juga Allah dengan ilmunya menciptakan kehidupan organis, bintang ke bintang saling pantul memantul sinar ke terang. Itulah wajah sabah ya, hubungan persamaannya. Jadi ayat ini berbicara tentang sastra. Walaupun di sini tidak muncul ada tasbih, maka sebutannya ini adalah ungkapan tersembunyi, yaitu di sini wajah sabahnya tersembunyi, tidak matanya tidak muncul, kemudian ada tasbihnya juga tersembunyi. Tapi berdasar struktur berpikir yang diajarkan oleh Al-Qur'an bahwa setiap berbicara pasti alam di situ adalah merupakan berbicara tentang kehidupan budaya manusia. Demikian ya, kita dalam mengurai Quran surat ayat 25, Quran surat 25 ayat 61 ini diberikan lapangan atau belajar ayat yang berbicara pasti alam, artinya berbicara tentang sastra. Kita akhiri, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.